Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan amin. Indonesia bisa menang dengan skor yang luar biasa, besar, banyak ya. Bahkan Betul. kemarin saya menyangka kalau skornya 7-0 atau 8-0 itu hanya sebuah apa ya, bercandaan, bercanda gitu. Tapi ternyata lebih dari itu. Berhitung Betul. bagaimana laganya, Bro? Iya, memang kita kan sempat bercandaan ya bahwa Mhm, Indonesia tuh akan bisa menang ya paling nggak di atas 4 lah, mhm, 5-0 atau tapi siapa yang mengira bahwa hasilnya justru 9-0 gitu loh. mhm, Dan hasil dari gol-gol yang dihasilkan dalam pertandingan tersebut itu hampir 8 gol itu dirancang dari skema permainan yang memang secara kolektif itu sangat kuat gitu mhm. loh. Jadi semua proses gol-gol itu dibuat adalah melalui proses-proses yang dirancang dengan sangat baik gitu loh. Seperti contohnya gol pertama aja itu juga dirancang dengan sangat baik walaupun masuknya di menit kedua melalui tendangan set piece-nya Marcelino. Mhm, Tapi itu kan ada upaya untuk decoy ya, mengelabui kiper mhm, dengan bola tendangan Marcelino itu kemudian tidak disentuh oleh pemain-pemain Indonesia, hanya dibiarkan lewat. mhm, Ternyata gerakan dari pemain Indonesia yang sepertinya akan menyongsong bola itu juga mengelabui dari kiper gitu mhm, loh. Tapi memang kalau kita perhatikan dari sejak awal bagaimana STI mempersiapkan tim ini, tim ini memang dipersiapkan di babak pertama diturunkan adalah tim yang memang pemain-pemainnya yang dianggap pemain-pemain yang paling siap, mhm. pemain-pemain yang kemungkinan menjadi pilar utama di tim ini. Hmm. Jadi tidak heran gaya permainannya juga saya lihat sih skema yang dipakai oleh STY justru skema yang hampir sama ketika Indonesia Senior melawan Turkmenistan 3-4-3 Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi tiga pemain di belakang itu Elkan Bagot, Rizky Ridho, kemudian dengan Rio Fahmi justru. Hmm. Nah, walaupun di sini Arhan diturunkan, tapi Arhan tidak berperan sebagai bek kiri, tapi dia didorong untuk maju ke tengah. Hmm. Dia akan melapis pemain-pemain di tengah. Nah, pemain di tengah ini dengan adanya Arhan, kemudian di situ juga ada siapa Marcelino, Ivar Jenner dan Arkan Fikri. Tadinya kita saya tuh sempat berpikir di pertandingan awal memang STY itu seperti memplot ya, memplot Hmm. bahwa yang menjadi gelandang serang adalah Marcelino. Hmm. Sedangkan yang menjadi gelandang pivot itu adalah bisa bergantian antara Arkan Fikri Hmm. dengan Ivar Jenner. Hmm. Arhan sementara terus merangsek maju ke depan untuk menyokong pergerakannya Witan Sulaiman gitu loh. Hmm. Sementara di depan itu Witan Sulaiman, Sananta dengan Struik gitu loh. Nah, tapi ternyata ketika pertandingan berjalan bahwa Indonesia tanpa harus Marcelino berperan sebagai gelandang serang, itu gelombang serangan terus berjalan dari berbagai area. Hmm. Akhirnya justru Marcelino ini ditempatkan sebagai seorang goal getter. Oh. Nah, yang menjadi tugas sebagai penyuplai bola justru Ivar Jenner gitu loh. Ini menarik gitu loh. Jadi eh eh STY ini kan sangat cerdas ya dalam Hmm. menempatkan dan melihat permainan. Apakah pemain-pemain ini akan tetap diposisikan sesuai dengan plot yang semula, Hmm. atau kalau kalau dia lihat akan diadaptasi dengan sesuai dengan pola permainan yang berjalan. Hmm. Tapi ternyata kemudian Ivar Jenner diadaptasi, kemudian Hmm. diposisikan sebagai gelandang serang gitu loh. Dan itu Hmm. juga menjadi sangat bagus sekali. Artinya Marcelino juga lebih fokus untuk berusaha menjadi eksekutor serangan, Hmm. bukan hanya berfokus pada Struik, Witan, kemudian Sananta, tapi Marcelino juga masuk gitu loh. Hmm. Ini jadi sesuatu yang sangat menarik dan ternyata memang pola permainan Indonesia itu sangat lancar ya. Karena Hmm. gelandang-gelandang kita, terutama Arkan Fikri, itu sangat kuat dalam bertahan. Hmm. Ivar Jenner, Ivar Jenner ini menarik ya. Menariknya gini, dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Hmm. Dia hanya bermain dengan cara-cara yang simple. Hmm. Tapi cara bermain dia yang simple itu justru sangat efektif gitu Hmm. loh.
Hmm. Dia bisa menyuplai bola, bahkan ada beberapa gol yang hasil dari kreasinya dia gitu Hmm. loh. Dan umpan-umpannya juga terukur. Hmm. Terlihat juga bagaimana Sananta, Struik, kemudian Witan Sulaiman itu dimanjakan oleh gaya-gaya permainan Indonesia yang sangat intens dalam melakukan Hmm. ofensif serangan gitu loh, bro. Ya. Tapi kan memang lawannya bukan tim kuat ya. Ya, walaupun gitu ya, kita juga tidak bisa meremehkan arti kemenangan ini karena kita tahu bahwa Chinese Taipei ini kan ada di tier ketiga ya, Hmm. pot ketiga. Artinya dia bukan dianggap sebagai negara-negara yang bisa disamakan dengan Ya, seperti Macau, ya, ya, Brunei Darussalam, ya, atau betul, betul. Maldives. Ya. Nah, artinya ini juga sepertinya sebetulnya Taiwan sendiri, Chinese Taipei sendiri juga mempunyai ini ya, mempunyai kualitas yang juga mungkin tidak bisa dianggap remeh. Ya, Karena ya. kita lihat walaupun dia kalah melawan Turkmenistan, tapi kan kekalahan dia juga tidak sebanyak ini gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana ternyata memang sesuai dengan apa yang saya pikirkan ya, bahwa STY akan lebih berfokus pada pertandingan ini ketimbang Hmm. pertandingan friendly match kemarin. Ya, 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 Dia akan lebih all out. ya. Makanya dengan begitu banyaknya pemain-pemain yang katakanlah berkualitas dari Hmm. pemain hasil naturalisasi, pemain-pemain abroad maupun pemain-pemain lokal, dan itu semua bisa bersinergi dengan sangat bagus walaupun mungkin persiapannya tidak panjang. Ya, ya, Nah, ya. ini kan juga sekaligus membuktikan bahwa apabila pemain-pemain tersebut hadir dari sebuah liga yang berjalan dengan baik, Wah, liga yang berjalan dengan apa namanya terprogram, tidak lagi diperlukan yang namanya TC jangka panjang gitu loh. iya, Walaupun di betul, awal-awal betul. eh, STI juga kan melihat bahwa pemain-pemain ini belum dibina katakanlah ya Hmm. oleh sebuah kompetisi yang benar. Hmm. Makanya pada saat itu STI masih memaksakan diri untuk melakukan TC jangka panjang Hmm. gitu Hmm. loh. Tapi ketika pemain-pemain yang dirasa bahwa mereka juga hasil dari produk dari binaan sebuah kompetisi yang berjalan dengan baik, Hmm. itu juga kan artinya semua pemahaman sepak bolanya juga sudah matang sebetulnya Ya, gitu loh. ya. Bro, boleh nggak dikatakan bahwa pemain Mm-mm. naturalisasi yang ada di tim U23 ini memang berperan sangat baik. Ya, saya melihat bahwa chemistry justru ya, Mhm. chemistry antara pemain-pemain abroad, pemain naturalisasi dengan pemain lokal Mhm. ternyata berjalan dengan sangat bagus. Mhm. Nah, itu juga kan sekali lagi ya saya katakan ya bahwa ini mungkin juga hasil dari sebuah kompetisi yang berjalan dengan baik. Mhm. Yang apa produknya adalah pemain-pemain yang sudah siap sebetulnya Mhm. Mhm. gitu Mhm. loh. Jadi yang dibutuhkan oleh STY seperti juga mungkin Indonesia akan mengarah ke situ ya, seperti kita mengacu pada pemain-pemain Eropa, Mhm. mereka akan menghadapi event pelatih tugasnya hanya pada fokus pada taktik dan strategi. Ya, iya. Sementara persoalan fisik, persoalan mentalitas, persoalan kualitas elementer-elementer lain teknis katakanlah ya, Mhm. itu sudah selesai. Tidak Ya, perlu lagi ya, kemudian pelatih turun tangan untuk mengasah hal-hal yang elementer gitu loh, ya, bro. ya, ya, ya. Ya, memang keren sih ya. Jadi memang ini udah menurut saya ini kayaknya jadi timnas senior Indonesia yang akan datang. Pasti, pasti. Ya, Dalam 2-3 tahun lagi inilah cikal bakalnya timnas senior kita gitu loh. iya, iya, Walaupun iya. sebetulnya sudah terjadi pemain-pemain ini dari 2-3 tahun yang lalu mereka sebetulnya udah pemain senior, bro. Iya, iya, betul, betul. Nah, ini bro, ketika masuk ke babak kedua, ini kan di babak kedua banyak pergantian pemain. Apakah Ya, ini merupakan bagian dari strategi SDY dalam menghadapi Turkmenistan nanti dengan ya, menyimpan pemain-pemain intinya gitu ya, atau mm-mm, supaya semua pemain tidak terlalu lelah lah dalam laga ini sehingga betul. siap nanti menghadapi Turkmenistan. Apakah ada ke arah situ? Ya, pasti. Saya juga melihat bahwa
di babak pertama Indonesia sudah unggul 5-0. Mhm, mhm, Artinya SDI sudah cukup nyaman dengan hasil tersebut. mhm, Makanya pemain-pemain seperti Rizky Ridho, kemudian Marcelino, itu juga kan Ivar Jenner, Witan Sulaiman itu kan semua ditarik. Sananta juga ditarik gitu loh. mhm. Artinya eh, dengan kondisi permainan Indonesia di atas angin unggul 5-0, kemudian STY begitu yakin dengan kedalaman skuad, bahkan ketika dia memasukkan pemain-pemain dari bench, dia juga tidak merasa bahwa akan ada Penurunan penurunan kualitas. kualitas. Aha, Ternyata tidak gitu loh. Artinya semua pemain memang pada saat menghadapi pertandingan ini full dalam dalam kondisi konsentrasi yang sangat penuh gitu loh. ya. Jadi mereka tidak ada gap, walaupun saya melihat ada sedikit gap ya ketika Hoki Caraka masuk ya. Hoki Hmm, Caraka memang belum bisa nyetel betul sebetulnya gitu loh hmm, dengan pemain-pemain yang lain. Walaupun sebetulnya pada akhirnya dia juga bisa mencetak gol hasil hmm, umpan dari Fajar Fatur Rahman. Nah, saya juga kan memang berharap Fajar Fatur Rahman ini turun, walaupun dia turun sebagai pemain pengganti. mhm. Paling tidak dia juga kan berkontribusi terhadap terjadinya gol dari Hoki Caraka gitu loh, Ya, bro. ya. Nah, ini menariknya gini ya, Bro ya. Hmm, Kan ini golnya 9 ya. Saya ya, perhatikan sampai laga ini berakhir, di grup-grup lain nggak ada loh yang mencetak gol besar ya, kecuali melawan tim yang ya, dari pot 4. betul. Hmm. Nah, ini apakah ini juga sebagai strategi, artinya nanti ini kalau misalnya lawan Turkmenistan pun kalah, misalnya, Hmm. Indonesia tetap maju loh sebagai runner up terbaik. Mungkin nggak kayak gitu? Ya gini, kan kebetulan di grup K ini Indonesia di grup K ya, itu Mhm, kan cuma ada tiga negara ya, mhm. Indonesia, Turkmenistan, dan Chinese Taipei. Sementara Ya, grup-grup lain itu kan ada sampai 4 negara iya yang betul. terlibat. Mhm, Nah, karena ada negara yang hanya menyisakan 3 tim gitu ya, mhm, mhm. makanya mungkin di grup-grup lain yang punya 4 kontestan itu melawan tim yang Terlemah paling lemah itu mungkin tidak akan dihitung untuk gitu loh. mendapatkan runner up terbaik, ya kan? Betul, untuk Hmm. mendapatkan runner up terbaik. Jadi syukur sekali bahwa Indonesia juga bisa menang ketika melawan Chinese Taipei yang sebetulnya juga negara ini ada di pot 3 gitu loh. Iya Berbeda dengan betul. Brunei Darussalam, berbeda Iya, dengan Guam, dengan Macau gitu loh. iya betul. Yang semua memang ada di pot 4 dan kemungkinan kekalahan negara-negara yang tadi saya sebut itu tidak akan dihitung Untuk gitu loh, Bro. mendapatkan runner up terbaik atau tidaknya. Betul. Oke, Jadi bro, yang kalaupun gede-gede, yang hmm, gede-gedenya itu siapa aja ya? Kalau nggak salah Irak ya, Irak menang kalau nggak salah lawan Macau 13-0. Kemudian Thailand Jepang, lawan Filipina kalau nggak salah menang 6-0 atau 5-0 gitu ya. ya, Vietnam juga bisa menang 5-0. ya, Kemudian ada juga yang 9-0 tuh ada juga kalau nggak salah saya lupa ya, gitu loh. ya. Heeh, Tapi kan itu rata-rata timnya mengalahkan yang itu ya, yang dari pot 4 itu kan, jadi nggak akan dihitung. Tapi betul. gini ya, Ya. artinya sekarang Indonesia Mm-mm, ini relatif aman lah untuk maju ke Piala Asia dengan modal 9-0. Tapi betul. eh, kalaupun kalah saya kira masih bisa lolos sih. Tapi kan kita tidak berharap kalah pastinya. Dan kalau kita lihat Betul. kemarin timnas seniornya aja juga dikalahkan oleh Indonesia gitu ya. Apalagi di Ya, U23 yang notabene pemain timnas Indonesia ini juga sebagian adalah pemain senior, kayaknya bisa mengatasi Turkmenistan nanti ya. ya. Kalau ngelihat tren permainan ya, kemudian bagaimana pemain-pemain dan dari staf kepelatihan STI dan rekan-rekannya Mhm. fokus terhadap kualifikasi Piala Asia, saya pikir tidak ada jalan lain ya. Artinya tidak ada alasan bahwa Indonesia akan kalah dari Turkmenistan ya. Kalau Hmm. melihat hasilnya seperti itu. Mhm. Kemenangan 9-0 ini itu juga kan dihasilkan dari gaya permainan yang memang dirancang dengan sangat baik. Ya. Bukan katakanlah gol-gol yang dihasilkan dari sebuah
sesuatu situasi yang tidak terduga gitu loh. Iya, iya. Tapi ini semua dirancang dari sejak awal. Artinya Indonesia sangat kuat dalam permainan kolektif dalam hal Mhm, ini. Dan ini sebetulnya yang jarang terjadi ketika Indonesia timnasnya punya kolektivitas yang sangat bagus dalam sebuah pertandingan. Dan ini bisa mhm, dibuktikan di pertandingan ini bahwa persoalan kolektivitas mungkin sudah selesai, katakanlah ya, mhm, kalau mhm. hanya melihat dari pertandingan ini. Nah, kita berharap bahwa ke depannya persoalan kolektivitas ini juga memang sudah tidak ada persoalan lagi. Artinya Mhm, pemain-pemain Indonesia tidak lagi mengutamakan gaya permainan yang individual, tapi bagaimana bermain dengan cara-cara yang efisien. mhm, Sebagai contoh, bagaimana pergerakannya Elkan Bagot, Rafael Struijk, pergerakannya Ivar Jenner. Itu pemain-pemain yang bermain dengan cara-cara yang sangat simpel sebetulnya. mhm, Dia mhm, nggak neko-neko mainnya, gitu loh. mhm, Cuma tapi dengan gayanya yang simple, bahkan dia hanya berjalan, hanya menempat apa mencari posisi yang kosong untuk dia bisa mendistribusikan bola, itu aja sudah cukup dan itu mhm, sangat efisien dalam membuka ruang terhadap daerah-daerah pertahanan lawan. mhm, mhm, Dan ini yang harus dipelajari sebetulnya. Dan supaya pemain Indonesia tidak dalam tanda kutip gerasa gerusu gitu loh, bro. mhm, mhm. Ya ini balik lagi ya, mungkin semuanya bisa baik ini karena memang lawannya dikatakan tim lemah lah gitu ya. Betul, Tapi walaupun di Piala Asia U23 ini juga siapa Taipei ini bukan yang lemah-lemah banget karena dia ada di pot 3 ya. Artinya juga dia betul. punya punya sesuatu lah mestinya. Ya. Nah, tinggal nanti yang melawan Turkmenistan kalau Indonesia menang seri aja itu udah pasti lolos ke mana ke Piala Asia putaran final. Tapi Dan itu sorry akan bro, menjadi rekor pertama. tapi sorry bro, ini bukan ini ya. Mungkin ya kalau kita melihat pertandingan, kita kan seperti melihat bahwa pertandingan ini Indonesia sangat terlihat sangat superior ya. Dan Mhm, mhm. mungkin juga orang mungkin melihat bahwa yang dilawan Chinese Taipei gitu loh. Nah, ya itu Yang apa? benar. Tapi sebetulnya bukan itu persoalannya. Hmm, Persoalannya bukan karena Chinese Taipei-nya lemah gitu loh, tapi Indonesia hmm, bermain sangat bagus gitu loh. ya, Jadi ya, ya. lawannya terlihat sangat lemah. Ini bukan bukan sesuatu yang mungkin itu yang harus dibedakan ya. Ya, 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 Kalau ya, kita ya. melawan mungkin dalam hal ini Brunei Darussalam kita bisa menang sampai sekian banyak, kita masih punya ini ya, punya Ya, ya. Karena memang harapannya ya. ya di Piala Asia U23-nya sendiri kalau Brunei kan memang ada di pot 4. Kalau ini kan pot 3 Nah, artinya betul. punya sesuatu harusnya kan Punya gitu kan. sesuatu. Ya. Cuma karena tekanan itu terus datang, kualitas permainan permainan Indonesia yang kemudian mengubur potensi permainan dari Taiwan tadi, dari Chinese Taipei gitu loh. Hmm, hmm, Jadi nggak keluar hmm. potensi yang mereka punya karena tertutup oleh kualitas permainan gitu loh, Ya, bro. Permainan Indonesia maksudnya. ya. Bro, kalau dari semua pemain yang Hmm. dimainkan di laga ini, siapa yang boleh disebut sebagai man of the match? Seperti biasa. Saya nggak melihat ada sosok ya, Mhm, sosok yang paling menonjol dalam dalam pertandingan ini. mhm, Tapi yang paling menonjol adalah bagaimana Indonesia bermain kolektif. Itu yang mhm, paling penting. Tapi satu hal lagi ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari pemain-pemain hasil naturalisasi. Ya. mhm, Ini penting sekali ya. Bagaimana mereka bisa memposisikan diri, mereka bermain tidak neko-neko, bermain sangat efisien. Itu juga yang harus kemudian bisa transfer knowledge ya dari pemain-pemain Indonesia yang lain mhm, untuk melihat bagaimana gaya mereka bermain sangat sangat Eropa yang tidak memerlukan katakanlah lari ke sana sini nggak jelas, mhm, tapi mereka punya tujuan yang ini ya, yang udah dia ada di pikirannya dia. Dia akan bergerak ke sini. Tapi mhm. cara dia bergerak tidak mesti harus apa ya, harus terburu-buru. Ya, Tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan momentum-momentum gitu loh. Itu yang paling penting, bro. Walaupun bro. kesananya sudah kelihatan bahwa ada pemain-pemain abroad kita seperti Marcelino, kemudian Pratama Arhan itu juga sudah memperlihatkan gejala atau apa ya gaya-gaya bermain yang juga sangat yang terlihat sangat efisien gitu loh bro. Bro, pemain belakang kita ini belum teruji dong ya kalau gitu.
Gimana mau teruji bro, orang putus di tengah jalan terus. Hmm, Oke, hmm. jadi ini kita harus gembira ya dengan hasil ini. Ya, saya ucapkan selamat nih buat timnas Ya, U23. Ini ini bisa nggak dikatakan bahwa eh, tim ini memang ini buah karya dari STY? ya, ya jujur aja ya iyalah gitu loh. Karena memang kan STY yang ada sebagai pelatih gitu loh bro. Ini terlepas dari apa dukung mendukung ya, Iya. apa antara dikotomi antara pelatih asing dengan lokal pred itu kan bukan itu persoalannya gitu loh. Hmm, hmm, Tapi bagaimana kita melihat bahwa apa yang dicapai oleh STY, kemudian bagaimana pemain-pemain Indonesia juga sudah mulai mengerti bermain hmm. secara kolektif, itu yang paling penting, bro. Ya. Mentalitas juga bagus, fisik juga terbina dengan baik. Itu yang menjadi catatan menurut saya gitu loh. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai kemenangan Indonesia dari China Taipei yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau menurut sobat sendiri, ini sebenarnya ada nggak strategi dari STY menyimpan pemain untuk menghadapi Turkmenistan nanti? Atau ya kayak gini memang harusnya kayak begini gitu? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you, bro.